teknologi membuat hidup kita lebih manfaat. Nah, jangan alergi. Insya Allah kali ini Pak Gatot akan berbincang-bincang dengan Om Ilham. Kenal beliau. Insya Allah doakan supaya usaha-usaha beliau ini membawa manfaat besar bagi umat, karena yang tahu beliau sangat berusaha keras untuk dengan teknologi ini memajukan umat, diantaranya membangun ekonomi umat. Alhamdulillah, apa kabar Om Ilham? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau mendengar MQ Berkah, nah itu salah satu motornya adalah Pak Ilham ini. Kalau mendengar apa teh yang di itu tuh? Yang mana? Kan banyak usahanya itu. Yang Islam Muslim. Evermos, Evermos. Everybody. Artinya apa Evermos? Every day need for every Muslim. Oh, every day need for every Muslim. For, disingkat termos ya. Terima kasih kawan-kawan, silakan Pak Gatot. Baik, saya ikut menyimak ya. Baik, siap izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu, karunia besar dari Allah. Pagi ini kita bisa bersilaturahmi kembali di MQ Pagi, dan kita sebenarnya masih meneruskan kajian kita terkait dengan etika bisnis. Yang pertama, waktu itu kita diskusi terkait dengan kredibilitas, membangun usaha ternyata diawali dengan kredibilitas. Nah, etika bisnis yang kedua ini adalah mudah dan menyenangkan. Nah, terkait dengan hal ini tentu saja kita zaman sekarang adalah zaman teknologi, zaman internet, bahkan beberapa data menunjukkan di Indonesia itu pengguna internet itu lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Jumlah penduduk itu 265 juta tahun 2019, dan pengguna internet itu beberapa catatan sudah di atas 285 juta pengguna internet. Dan ini sangat besar. Yang kedua adalah perkembangan terkait dengan data transaksi online, transaksi jual beli dengan aplikasi itu juga sangat luar biasa peningkatannya. Nanti mungkin Pak Ilham bisa memberikan data-datanya. Dan kita sebagai umat Islam, Allah karuniakan teknologi ini, tadi sudah disampaikan oleh jangan sampai menjadi a priori, karena teknologi itu bagian kita keseharian yang hidup dengan lingkungan kita, sehari-hari kita sudah menggunakan teknologi, dan bagaimana dengan teknologi ini kita bisa mencari bekal, beramal soleh, dan insya Allah memudahkan dan kita menyenangkan bagi konsumen kita maupun komunitas kita. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, pagi ini kita diskusi dengan Pak Ilham. Beliau adalah founder dan direksi dari Evermos, sebuah aplikasi yang digagas oleh umat Islam, oleh kita sendiri, dan ini sekarang juga sudah dipakai di lingkungan Darut Tauhid dan di komunitas jamaah Darut Tauhid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gatot. Ya. Alhamdulillah, senang sekali ya pagi ini bisa bersilaturahmi walaupun lewat lewat online. Ya. Baik, Pak Ilham, bicara tentang teknologi, kita jual beli lewat online, lewat internet, saya kira Pak Ilham sudah seluk-beluk pengalaman dan lain sebagainya, sudah ahli di bidangnya. Silakan Pak Ilham bisa menyampaikan tentang materinya terkait dengan bagaimana penggunaan teknologi maupun jual beli lewat online ini, lewat internet ini. Ya, baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Agim dan Pak Gatot atas undangannya. Mungkin di sini saya mau sharing-sharing aja Pak terkait penggunaan teknologi khususnya untuk bisnis ya, bisnis online. Nah, kebetulan kan 40 harian lagi atau 40 sampai 50 harian lagi Ramadan ya, tanggal 12-13 April kalau nggak salah. Ya, ini saya mau spesifik gimana caranya kita mendapatkan peluang di momen Ramadan ya. Betul, kita itu momen ibadah kita, tapi nggak bisa dipungkiri itu ada momen ekonomi besar juga di sana. Mungkin saya mau share slide, boleh Pak? Boleh, silakan. Saya kira sudah bisa ya, Pak Faruk sudah bisa buka ya share screen-nya. Iya.
saya. Ya, kelihatan Pak ya? Yap, kelihatan, insya Allah. Ya, jadi karena menjelang Ramadan, jadi ini saya spesifikkan judulnya ke Kiat Sukses Bisnis Online di Momen Ramadan. Jadi menggunakan teknologi, khususnya jualan, menyambut bulan Ramadan. Mungkin perkenalan dulu, tadi saya co-foundernya Evermost, dan juga Dewan Pembina di Beramal Jariah, ya, untuk platform sosial crowdfunding dan lain-lainnya. Nah ini Evermost, alhamdulillah kita udah di cover banyak media lokal sampai media internasional, ya, dari Asia sampai Timur Tengah juga kita udah rilis tentang kita, ya. Evermost itu singkatan dari Everyday Need for Every Muslim. Kemudian kita juga punya platform sosial crowdfunding. Di sini juga ada DT Peduli, ya, program-programnya ada di sini juga. Alhamdulillah kita udah dapat donasi yang lumayan banyak, tertera di layar, sekitar hampir 24 miliaran. Kemudian ya udah disalurkan ke untuk Al-Quran sekitar 52.000, kemudian anak yatim 46.000 orang, dan lain-lain. Ini kontribusi kita. Jadi kita menggunakan teknologi nggak hanya untuk tijaroh atau bisnis, tapi juga untuk kegiatan tabaru, gitu. Nah, di materi kali ini mungkin saya mau jelasin dua hal penting untuk menyambut di bulan Ramadan, khususnya untuk menggerakkan ekonomi. Ada dua hal. Yang pertama tentang perilaku secara umum, yang kedua perilaku belanja online-nya. Nah, kalau kita lihat Pak Gatot, jadi digital ekonomi atau ekonomi digital itu naik terus. Jadi kalau 2015 itu 8 billion dolar atau sekitar 90 triliun rupiah, di 2019 itu dalam waktu 4 tahun udah hampir 500 triliun lebih ekonomi yang berputar di digital. Kemudian 2020 juga naik 11%. Nah, diproyeksiin tahun 2025 mungkin lebih dari 1.000 triliun market perputaran ekonominya. Nah, sayang kita kalau sebagai umat muslim nggak memanfaatkan momentum ini, gitu. Nah, kalau kita lihat apa sih hal yang membuat Indonesia itu tumbuh secara ekonomi digital? Pertama, per hari ini atau per tahun ini hampir 200 juta orang udah connect online, ya. Udah 197 juta orang. Betul, Masya Allah. Ya, udah besar gede. Sekali, ya. Betul. Kemudian 93% user baru atau pengguna baru itu emang merencanakan untuk stay online, dan 93 juta orang itu udah nonton YouTube, ya, sekarang di online. Ini datanya Google yang terbaru. Kemudian kalau kita lihat selama Ramadan di tahun lalu, jadi semua data yang saya tarik ini tahun 2020, perilaku Ramadan di 2020, peningkatan download apps untuk hiburan itu meningkat sekitar 37%. Ya, jadi aplikasi-aplikasi untuk hiburan ternyata naik tinggi di minggu ke-1 sampai minggu kedua Ramadan. Nah, ini kita lihat selama PSBB dan selama Ramadan tahun 2020, 93 juta orang khususnya yang dewasa udah spending time, ya, untuk nonton YouTube itu lebih lama lagi, ya. Ini juga ada survei dari platform Jakpat namanya. Ini surveinya ke responden beberapa, ya, itu, ya. Jadi emang di Ramadan online platform atau digital itu mendominasi media dibandingkan media-media konvensional seperti TV dan radio. Jadi khususnya di momen sahur dan buka puasa itu orang ngakses media ini, gitu, ya. Jadi sangat-sangat besar ininya pertumbuhannya. Kemudian kalau kita lihat umur juga, ya, di rentang 15 sampai 40 tahun, ya, untuk orang akses digital content, ya. Jadi tapi kalau kita lihat berdasarkan usianya, paling banyak yang anak-anak muda yang di digital ini, gitu. Nah, ini 2020 ini
menarik sekali kalau kita lihat di buka puasa khususnya atau iftar itu biasanya orang itu membeli makanan di luar, ya 2020 itu hampir 90% itu jadinya masak di rumah gitu. Jadi kalau kita lihat perbedaan signifikannya di sini sih di sebelum dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemudian ini takjil yang populer tetap gorengan di Indonesia itu ya, fried food. Kemudian ada buah-buahan, ada kurma, ada kolak, ada puding, ya, ada traditional snack dan lain-lain. Jadi ini ya jadi momen juga ya. Saya lihat banyak inovasi nih sekarang di dunia makanan ya. Ada bubur yang digoreng, ada misalnya sekarang gorengan itu pakai bumbu-bumbu barbecue atau apa. Jadi ini bisa jadi potensi bisnis juga ya. Nah, ini bedanya saat orang mendapatkan THR ya, alokasinya kemana aja sih? Ini ada perbedaan yang signifikan ya. Kalau kita lihat 2019 zakat itu nomor 1 ya pendapataihannya, tapi 2020 itu di 32% ya. Kemudian orang jadi fokusnya ke saving ya, karena ternyata banyak yang di PHK 2020 itu ya. Jadi yang nggak dapat uang THR itu naik gitu dari 5% ke 21%. Jadi akhirnya ini merubah perilaku juga sih kalau kita lihat. Ya, jadi emang kemudian 2020 juga orang fokus ke untuk biaya hidup jadinya. Ya, karena tadi melihat banyak hal-hal yang nggak terduga sebelumnya. Nah, ini setelah sholat Id, bagaimana cara orang merayakan Lebaran tahun lalu ya, 2020. Ya kemungkinan 2021 juga mirip-mirip ya, karena masih begini gitu ya. Jadi yang nomor 1 kita lihat ternyata ada perilaku yang berubah total, yaitu video chatting with family atau melakukan video call dengan keluarga ya. Ini jadi nomor 1. Sisanya kemudian ada yang tinggal di rumah, mengunjungi teman, mengunjungi rumah orang tua, tetangga dan lain-lain. Nah, ini juga kalau kita lihat ini berdasarkan data pencarian kata kunci di Google. Jadi Google itu merekam semua aktivitas usernya, penggunanya, direkam ada aktivitas apa aja sih. Nah, kalau kita lihat orang yang mencari donasi atau mau dengan kata-kata donasi, Jiswap, zakat, infak, sedekah dan wakaf itu naik 2 kali lipat. Kemudian naik juga 4 kali lipat itu orang tentang parcel ya. Jadi mungkin bisnis yang berkaitan dengan parcel, hadiah atau gift itu jadi potensi yang menarik juga. Karena pada saat Ramadan itu naik 4 kali lipat pencariannya di Google. Nah, kemudian orang juga memikirkan kenyamanan di pas tahun lalu. Ya, sampai tahun sekarang juga kemungkinan sama ya. Jadi karena orang berpikir bahwa kesehatan itu sangat penting ya, berdasarkan regulasi juga. Jadi mereka gunain aplikasi-aplikasi untuk untuk kebutuhannya, termasuk untuk foodnya juga ya, untuk makanannya juga. Nah, ini juga pencarian tentang iftar ya, seputar iftar atau buka puasa dan taraweh naik di Google. Nah, ini ada 5 momen penting di bulan Ramadan. Yang pertama adalah ngabuburit ya. Kedua itu tentang zakat dan donasi. Nah, ini buka bersama, tapi mungkin jadi terbatas di lingkungan terdekat ya. Kemudian ada silaturahim dan ada mudik, dan ini mudik juga kalau kita lihat barnya atau kurvanya ya nggak jadi gitu kasarnya orang, karena udah dibatasi gitu ya. Nah, yang kedua setelah perilaku umum di dunia digitalnya, yang kedua adalah perilaku belanjanya seperti apa sih. Nah, ini kita harus tahu supaya kita nangkap peluangnya, apa yang dicari orang, apa yang dibutuhkan orang, kurang lebih ya ini bakal jadi gambaran untuk tahun 2021 juga. Jadi kalau kita lihat di 2020 itu, di Ramadan 2020 spesifiknya, hampir 80% orang itu mencari gimana caranya belanja online. Jadi dibanding 2019 itu ada kenaikan 80% orang yang akhirnya. Nah, ini kan sayang ya kalau kita lewatkan. Ya, yang offline emang terganggu bisnisnya, agak berantakan. Tapi kalau di online itu justru ada kenaikan signifikan gitu, ya. Jadi besar sekali ya, Mas ya.
Ya, Dan ini kemungkinannya tidak hanya di Ramadan ya. Tren ini bisa setiap bulan ya, tidak hanya di Ramadan. Atau bagaimana Mas pengamatannya? ya nggak hanya buat Ramadan sih Pak, jadi makin sini naik. Apalagi semua strategi perusahaan di rapat kerja 2021 itu strategi digitalisasi jadi prioritas saya lihat. Nah, makanya kalau kita lihat 44% itu orang naik gimana caranya jualan online. Jadi 80% naik untuk gimana caranya beli, 44% gimana caranya jualan. Jadi naik 44%. Nah, ya diprediksiin kalau 2021 pasti lebih tinggi lagi partisipasinya baik dari sisi buyer ataupun dari sisi penjual. Karena tadi hampir semua orang menjadikan 2021 itu digitalisasi itu jadi prioritas. Akhirnya apa? Semua orang mengalokasikan budgetnya dengan serius ke digital. Kemudian mengalokasikan resources kayak timnya itu di digital juga. Jadi soalnya ini mau gak mau sih, karena dengan situasi yang masih penuh ketidakpastian, takutnya ada PSBB lagi atau pembatasan lagi, ya yang di offline nggak bergerak juga. Jadi orang udah udah jadi kayak plan B lah, atau bahkan jadi plan A untuk digital ini. Gitu sih Pak Gatot. Siap. Silakan Mas, terus Mas. Ya. Nah ini kalau kita mau sukses di bulan Ramadan, sebenarnya jangan jualan itu hanya persiapannya di bulan Ramadan, tapi sebulan sebelum. Ya kalau misalnya Ramadan 12 April, berarti di 12 Maret atau di awal Maret kita udah persiapkan mengenalkan produk apa yang kita jual. Karena keputusan pembelian dari customer itu atau konsumen itu udah dilakukan jauh-jauh hari sebelum Ramadan itu sendiri ya. Mereka butuh makanan apa, mencari kurma aja udah sebelum Ramadan. Kemudian mencari baju yang akan dipakai di bulan di Idul Fitri aja udah sebelum-sebelumnya. Khususnya ibu-ibu ya kayak misalnya baju sarimbitnya, baju kapalnya itu udah dicari dari sekarang-sekarang gitu. Jadi persiapannya sudah sekarang ya. Kayak mungkin produk-produk yang harus dibuat dan membutuhkan waktu yang lama ya harus dari sekarang. Misal kayak di Tasik setahu saya ya mungkin udah dari tahun lalu buat mukena, buat koko itu udah dari tahun lalu gitu. Kebetulan saya tahun 2020 Ramadan tuh banyak sering ke Tasik gitu. Dan saya lihat teman-teman yang jualan online kayak mukena, alat-alat ibadah itu di online tuh tetap stabil dan bahkan naik gitu. Nah, kemudian perbedaan waktu berbelanja saat bulan Ramadan dan bulan biasa nggak ada yang signifikan kecuali di pagi ya. Di pagi itu naik 4%. Makanya mungkin kita sebagai yang mau jualan harus respon juga di jam-jam emang yang nggak biasa seperti sahur ya atau mungkin di after taraweh. Nah ini ya, jadi pas Ramadan ya, kemudian pas awal-awal COVID juga ya orang memutuskan untuk di offline shopping ya atau belanja ke toko itu udah berkurang ya. Jadi orang memilih belanja online karena dianggapnya lebih aman ya dibanding kita harus datang ke toko. Jadi kita butuh strategi baru, cara baru ya untuk mengolah perilaku baru ini menjadi peluang bisnis ya. Ini juga yang naik ya tentang pinjaman uang karena mungkin kebutuhan modal buat Ramadan, stok Ramadan, karena biasanya kan umumnya naik 2-3 kali lipat untuk Ramadan ini ya gitu. Kemudian pencarian kategori fashion ya naik juga, tapi mungkin fashion yang untuk di rumah ya. Jarang waktu Ramadan 2020 itu banyaknya fashion yang untuk di rumah. Untuk elektronik juga, kemudian makanan ya, kemudian untuk kesehatan dan hiburan. Nah ini barang yang paling banyak dibeli online saat Ramadan tahun lalu. Ini datanya seperti ini. Yang pertama fashion, ya mungkin konteksnya fashion yang tadi ya di rumah, kayak misalnya untuk perempuan biasanya yang naik signifikan waktu itu permintaannya tinggi sampai bahan bakunya kosong itu daster. Ya setahu saya itu tinggi. Baju kemudian rumah ya. Betul, baju rumah, piyama, kemudian kayak hijab yang praktis, bukan hijab yang ribet itu ya. Itu juga naik yang kayak gitu-gitu ya. Kemudian prayer set atau untuk peralatan ibadah juga naik gitu.
ya, kemudian elektronik, kebutuhan rumah tangga, kosmetik, kesehatan, kue kering. Nah, ini kalau kue kering di online ternyata naik. Kalau di offline teman-teman pada menderita lah waktu 2020 itu ya, karena stoknya jadi nggak laku, orang juga nggak mudik ya. Mainan anak naik juga ya, karena anak-anak udah mulai bosan di rumah juga waktu itu ya. Kemudian peralatan olahraga naik karena orang-orang mulai care ke kesehatan, imunitas dan lain-lain. Kemudian otomotif dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat satu orang belanja online bulan Ramadan itu ada 4 tingkat. Pertama, yang mengalokasikan uangnya 500.000 sampai 2 juta ada 46% orang. Kemudian yang budgetnya di bawah 500.000 ada 43%. Jadi mungkin yang budgetnya 100.000 sampai 2 juta didominasi ya, ada sekitar 89%. Ya, jadi teman-teman kalau bikin produk ya pricingnya ya kurang lebih di sini lah ya. Kemudian 9% lebih dari 2 juta, kemudian 2% lebih dari 5 juta. Ya, jadi emang marketnya yang masih yang itu. Jadi antara 500 sampai 2 juta ya. 2 juta sama tadi Pak, di bawah 500.000 juga gede juga tadi. Ya kita sekiranya 100.000 sampai 2 juta didominasi hampir 90% orang Indonesia budgetnya. Gitu. Nah, yang menarik juga di sini hadiah atau parcel itu turun dari 89% ke 77%, tapi tetap populer gitu. Jadi teman-teman yang buat produk dengan angle parcel dengan angle-nya hadiah, angle-nya parcel itu tetap bisa sih, karena meskipun pandemi ternyata tidak menurunkan popularitasnya gitu. Biasanya dikasihin ke orang tua, ya anggota keluarga, ya relasi bisnis, tetangga dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa misalnya ini Quran untuk hadiah, Quran untuk parcel misalnya. Ya bisa seperti itu juga sebenarnya pengemasan marketingnya kayak gitu. Karena ternyata bagi banyak orang memberikan hadiah di saat Ramadan itu sangat penting untuk melambangkan persaudaraan. Ini kan udah jadi perilaku kultur kita berpuluh-puluh tahun, ya ini susah berubahnya, gitu. Ya, jadi nggak hanya tentang memberi, tapi kadang kita juga kan berharap ya, kayak saya sebagai pebisnis misalnya, saya berharap supplier saya juga ngasih, itu kan ada kadang-kadang begitu. Dan di sini juga datanya begitu. Otomatis perputaran bisnis ini parcel dan hadiah itu tinggi sekali. Ya, apa sih yang dijadiin untuk hadiah? Biasanya kue, ya. Jadi kalau kita lihat data 2019-2020 sebelum dan setelah pandemi nggak berubah sebenarnya secara hadiah yang dikirim untuk orang-orang yang terdekat. Banyakan kue, sirup, ya kemudian snack, ada yang seputar makanan yang banyaknya gitu. Sampai muslim wear atau pakaian muslim juga, sarung, mukena. Nah, ini bisa jadi pengemasan marketingnya ini sebagai parcel atau hadiah nih, produk-produk yang ada di list tertera di layar ini. Nah, rata-rata orang beli parcel itu lebih dari 200.000. Jadi per parcelnya itu orang mau bayar ya minimum di 200.000. Dan biasanya dikasihkan untuk lebih dari ke 5 orang. Berarti kalau di total sekitar 1 juta budget satu orang untuk parcel, ya. Karena lebih dari 40% orang bakal mengasihkan 5 parcel ke 5 orang lebih ya, kan lebih. Kemudian tadi rata-rata harga parcelnya di 200.000-an minimum, ya. Jadi 42% itu ada order via online, kemudian ada juga yang belanja ke offline ya, kayak gitu. Nah, ini metode pembayarannya 30% itu kalau di online itu waktu Ramadan itu transfer bank, kemudian 26% itu pakai e-money ya, kemudian itu 25% itu pakai COD ya, bayar di rumah. Kemudian offline payment itu kayak belajar di modern market ya, bayar di modern market. Yang pakai kartu debit sama kartu kredit malah sedikit gitu. Nah, ini yang saya highlight adalah fenomena bayar di rumah. Ya, sekarang ini naik sih. Jadi mungkin untuk mengejar kepercayaan, ya kalau teman-teman misalnya bisnisnya baru, ya bisa juga pakai fitur bayar di rumah ini ya, untuk mengejar customer baru yang belum percaya terhadap jualan online-nya teman-teman.
Nah ini juga berdasarkan insight yang lainnya bahwa di Ramadan pembeli di Indonesia itu follow atau ngikutin public figure. Jadi kalau ada budget alokasi untuk kita kerjasama dengan public figure itu sangat berpengaruh terhadap bisnisnya karena lebih mudah dipercayai. Nah yang keduanya selanjutnya adalah 94% orang itu punya hubungan emosional dengan charity ya, karena kan donasi charity itu kaitan erat ya, karena di kita kan ini pahalanya jadi naik pada saat bulan Ramadan. Jadi kontribusi orang terhadap charity ini naik. Jadi gimana caranya teman-teman juga nge-support ini di bisnisnya gitu ya. Kemudian 87% orang juga support UMKM. Jadi jangan berkecil hati buat teman-teman yang produknya lokal, justru nih kesempatan karena di spirit atau girohnya di bulan Ramadan itu ternyata orang membeli produk-produk saudara sendiri. Itu ya lebih tinggi gitu. Ya. Jadi kemudian 71% juga gimana caranya kita sebagai penjual online memberikan hal-hal yang terbaik di bulan Ramadan, promo-promo terbaik ya. Jadi itu yang mungkin bisa dilihat. Mas, barusan maksudnya ini ya, kalau misalnya kita jualan itu kita sekaligus secara otomatis ikut bersedekah gitu atau berwakaf? Ya, itu salah satu strateginya bisa, Pak. Soalnya orang benar-benar fokus ke sini gitu. Jadi kalau ya, kita beli apa tadi, gift ya, hadiah 200.000, maka 20.000-nya atau 15.000-nya itu sudah bersedekah, itu 94% ya datanya ya. Iya Pak, gede banget ini. Jadi sayang kalau kita lewatkan ini, karena ini perilaku yang based on data dan ini berdasarkan perilaku yang terekam di sosial media Pak. Masya Allah, besar ya, besar sangat besar. Jadi ini teman-teman yang social crowdfunding juga harus mulai berpikir ini juga ya, kerjasama. Jadi tidak hanya menjual produk dan barang ya di online ya, namun harus berkolaborasi dengan lembaga-lembaga kemanusiaan, lembaga lembaga dakwah yang bergerak di charity-nya ya. Ya. Siap. Betul. Berarti kan gimana caranya DT mengkapitalisasi jamaahnya kan yang berbisnis bisa berkolaborasi sama DT Peduli untuk penyaluran amalnya. Nah ini teman-teman harus concern ke sini juga gitu. Baik, silakan Mas. Ya. Masih lama, masih banyak datanya? Enggak. Sekitar 2 lagi sih Pak. Siap. 2-3 lagi. Nah ini gimana caranya kita mencari target market di mobile, karena kebanyakan orang akses internet lewat mobile, cuman emang tantangannya distraksi ya di mobile itu. Jadi kalau penawaran kita nggak menarik, foto kita nggak menarik, ya nanti orang kedistraksi sama notifikasi WA, notifikasi Facebook dan lain-lain misalnya. Jadi teman-teman harus mulai gimana caranya membuat penawaran menarik, karena di mobile itu gede emang usernya, tapi mudah terdistraksi. Itu tantangannya. Nah kemudian pada saat Ramadan 2020 juga orang mencari opportunity baru juga ya. Jadi mungkin teman-teman harus mendengar lagi ya suara-suara user atau pengguna itu apa sih butuhnya. Kalau 2020 sih ya orang butuhnya tadi ya yang berkaitan dengan kesehatan, kemudian berdasarkan berkaitan dengan tadi ya yang tadi datanya udah di-share sebenarnya. Nah, kemudian di Ramadan juga orang mencari orang itu cari promo sih, Pak. Jadi sebaiknya produk-produknya ada promo-promo yang menarik, ya barang-barang yang emang mudah terjangkau, khususnya 2021 apalagi ya. Karena mungkin kekuatan belinya menurun. Jadi produk-produknya emang gimana caranya kita relevan untuk di harganya, ya pricingnya harus pas juga. Itu sih Pak, mungkin yang bisa di-share. Baik, sambil pertanyaan dari jamaah ya yang sudah bergabung di sini. Mas, kalau sekarang kan banyak platform yang di Indonesia sendiri dibangun oleh putra-putri Indonesia, termasuk Evermos ini, juga ada yang dari luar. Nah, ada rekomendasi tidak dari Mas Ilham? Kira-kira apa yang paling tepat nih untuk jualan platform ini? Ya kebetulan kan
kita sendiri ada ini, kalau untuk platform ya gunain yang kita punya Pak sebenarnya. Ya kita ada reseller MQ juga untuk yang MQ untuk pemula khususnya kan teman-teman nggak harus capek-capek nyari supplier karena di aplikasi itu dikumpulkan supplier-suppliernya gitu. Bisa begitu juga ya. Betul. Baik, Pak Faruk, kita buka ini ya, buka pertanyaan dari jamaah. Ada 3 yang raise hand, Bu Yuniarti, Pak Yaki, dan Pak Swandono. Ini Mas Ilham punya Evermost, jelaskan Evermost, Mas. Ya Mas. Karena itu bisa jadi platform yang manfaat untuk masyarakat. Silakan Mas, tentang Evermost Mas. Oh ya. Bentar, Pak. Ya jadi sebenarnya simpelnya sih Evermost, kemudian kita kerjasama dengan MQ, jadi namanya Reseller MQ. Apa bedanya ya outputnya yang berbeda. Kalau untuk yang MQ kita salurkan buat pergerakan dakwah di DT dan MQ. Tapi simpelnya gini sih untuk yang Evermost ini, kalau ojek online itu driver atau supir, kalau kita itu reseller, itu aja sih. Definisinya gitu. Jadi di kita itu sekarang udah ada lebih dari 100.000 reseller, Pak. Jadi kesempatannya itu dari sisi brand owner atau pemilik produk itu bisa listing di aplikasi kita. Tapi buat yang teman-teman yang nggak punya brand, justru nyari produk ya nyarinya di kita. Jadi kita itu mengakomodasi 2 kepentingan, pemilik brand dan orang yang nyari opportunity untuk jualan. Gitu sih Pak. Nah, tapi untuk fokus produknya kita sesuai namanya Everyday Need for Every Muslim. Alhamdulillah kita juga ada Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi dari proses bisnisnya hulu ke hilir, tentang kesyariahannya juga kita bisa dipertanggungjawabkan. Ya kita emang fokusnya ke halal ekonomi atau yang berkaitan dengan ekonomi umat Islam. Cara bergabungnya gimana Mas ke reseller MQ ini? Download aplikasi aja. Download aplikasi di Play Store. Di Play Store ya? Di Play Store ya. Kalau iPhone sudah itu? iPhone belum Pak. Oh, baru Play Store aja ya? Baru Play Store. Ya nanti teman-teman registrasi di sana nanti dapat buku Agim. Dapat bukunya. Siap. Nama aplikasinya ya Evermost ya? Ya, buat keluarga DT dan MQ dan jamaah AA pakai reseller MQ aja. Oh iya. Karena di sana ada perbedaannya, benefit yang didapat salah satunya adalah dapat buku Agim, kemudian keuntungannya juga sebagian besar buat pergerakan dakwah di sini juga. Ya. Jadi daftar di MQ reseller udah berapa sekarang reseller MQ itu, Pak Ilham? Kalau sekarang untuk yang MQ sendiri udah 4.500 ke atas. Jadi bayangkan kalau kita punya produk berarti ada 4.500 membantu menjualkan produk kita. Ya. Itu kan kurang lebih ya. Betul. Kalau ojek online itu yang bergeraknya adalah pengojeknya. Kalau ini yang bergeraknya adalah resellernya. Jadi ada sekitar 4.000 di MQ Reseller itu yang akan membantu memasarkan produk kita. Nah, silakan gabung saja dengan MQ Reseller. Nanti produknya itu dibantu dipasarkan oleh teman-teman yang jadi grupnya. Nah, gimana saya nggak punya produk? Ya bagian dagang ya. Kalau kita dagang berarti satu reseller bisa menjual apa aja nih Pak Ilham? Ya, jualnya banyak, ada passion, ada ribuan produk yang bisa dijual. Dan sebagai informasi juga dari teman-teman reseller MQ itu udah banyak yang dapat hadiah juga. Hadiah kalau trip, kalau nggak situasi pandemi itu ada yang dapat trip ke Korea kalau nggak salah. Kemudian ada yang dapat hadiah, banyak lah yang dari MQ yang karena banyak juga yang jadi top pendapatan terbaiknya di sini dari MQ. Jadi kalau tidak punya usaha
Nah, kita jadi reseller saja. Apa yang kita jual? Ada ribuan barang-barang yang sudah tersedia dari suppliernya di reseller di MG reseller itu. Jadi ada yang punya barang dan ada yang menjualkan gitu ya. Iya, Kalau betul. kita punya barang dijualkan oleh ribuan orang. Kalau kita nggak punya barang, kita bisa menjualkan ribuan barang yang sudah ada. Ini enak sekali nih. Silakan bertanya yang lain ya, mangga. Siap. Dan itu ya, Mas Ilham, ada pembinaannya ya? Saya lihat setiap bulan ada pertemuan, ada coaching juga dari reseller MQ-nya. Ada Pak Gatot, ada. Ya. Bahkan bisa bertanya kapanpun sih kalau butuh bantuan. Ya, karena secara tim dan operasional juga kita lumayan sangat siap untuk melayani banyak orang. Gitu. Tim kita udah ratusan orang, Pak. Baik, alhamdulillah. Ya. Siap, Pak Faruk. Kita buka pertanyaan, Pak Faruk. Nah, ini ya, ada langsung saja Pak, dipersilahkan. Bu Yuniarti yang resen pertama. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Faruk. Saya mau bertanya, Mas Faruk, kalau misalkan kita nih mau beli dari online ya, contohnya kayak handphone atau jaket atau sandal. Nah itu kalau misalkan kan kita barangnya udah lihat ya, itu barangnya bagus. Nah begitu datang barangnya jelek. Terus kalau kita beli HP misalkan itu kita lihat di gambarnya bagus, tapi pas datang itu tidak sesuai dengan keinginan, misalkan HP-nya jadi nggak jalan atau kita kan nggak tahu di dalamnya itu bagaimana, Mas Faruk. Ya. Pertanyaannya. Berarti pertanyaan tentang barang yang tidak sesuai harapan ya? Iya. Ya. Di fikih muamalah saya belajar dari DP saya ada namanya goror ya atau ketidakjelasan. Nah kalau goror berat itu nggak boleh di Islam, tapi kalau goror ringan itu bisa ditolerir. Contohnya misalnya warna merahnya beda 10%, ya itu bisa ditolerir ya. Karena ya susah buat 100%. Bahkan di toko offline aja goror ringan itu tidak terhindar. Kayak kita beli handphone misalnya, kita nggak berhak membuka dulu sebelum ya jelas beli gitu. Sebenarnya kan itu goror ringan juga karena kita tidak bisa melihat fisiknya masih dalam bentuk dus misalnya. Kita hanya bisa lihat dummy atau apa. Nah, kalau dalam Islam berdasarkan yang saya pelajari dari Dewan Pengawas Syariah, kebetulan saya belajar dari yang MUI juga dan teman-teman lain tuh kalau goror ringan boleh. Yang nggak boleh itu goror berat misalnya. Warnanya merah yang datang pink, nah itu nggak boleh gitu. Atau warna yang lain yang lebih ekstrim itu nggak boleh. Makanya ada mekanisme biasanya refund ya atau boleh dikembalikan kalau tidak sesuai harapannya ya. Itu sih tahu saya begitu Pak Gatot. Baik, terima kasih Pak Ilham. Dan memang ini Bu, kalau misalnya beli lewat online sebaiknya cari yang online-nya itu sudah terpercaya. Biasanya ada di testimoni maupun bintang ya, ada keterangan-keterangan di sana dipelajari ya. Karena memang kalau misal online itu kita tidak bisa melihat fisiknya, kita tidak bisa mengukur kualitasnya, sehingga perlu kehati-hatian. Tapi testimoni dan bintang itu kita bisa track ya siapa aja, daerah mana yang membeli, dikirimnya on time atau tidak, delivery time-nya tepat begitu. Nah itu insya Allah akan memandu kita. Baik Pak Ilham, ini ada pertanyaan ini dari Bu Fitri, saya bacain dulu ya. Ya. Rencana buka toko offline dan online pecah belah di waktu dekat ini. Pecah belah nih, barang-barang pecah belah seperti piring, begitu ya, kebutuhan rumah tangga. Kira-kira bagaimana nih Pak Ilham dengan survei yang tadi? Ya, jadi barang-barang pecah belah, kemudian barang-barang yang mudah basi, ya itu sebaiknya dioptimalkan di area tokonya, sekitarannya. Karena untuk barang-barang pecah belah atau home living itu kategori ini termasuk yang naik, Pak, ya termasuk di kita juga. Kita jualan barang home living sampai ke kasur aja itu lakunya minta ampun. Jadi barang-barang pecah belah yang kaitannya mungkin untuk hiasan, home living atau untuk hiasan rumah itu naik. Ya sebaiknya di radius yang dekat saja karena itu tetap besar. Tapi kalaupun emang butuh deliver, ya emang harus nyari logistik yang fokus keamanan barang-barang pecah belah itu ada sih.
Ya kan kalau kita lihat ke toko-toko modern market juga ada barang-barang pecah belah, berarti kan itu dikirim dari mana-mana gitu. Itu bagus Baik. sih Pak, secara potensi ya. Baik, terima kasih. Berikutnya dari Pak Ilyas ya. Pak, saya mau bertanya apakah sudah ada kolaborasi atau kerjasama dengan pengusaha muslim, di mana mungkin pengusaha muslim itu sudah besar dapat mensupport pedagang online yang menengah ke bawah. Justru Bapak dan Ibu dengan adanya Evermost dan reseller MK ini, maka sebenarnya kita bisa berkolaborasi seperti tadi yang sampaikan tadi, karena ini kita yang memiliki barang bisa upload di sana, termasuk yang tidak bisa nggak memiliki barang bisa ikut ya Pak Ilham ya, ikut jadi reseller ya, insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum. siapa nih Bu? Ya Bu, Dengan silakan Bu Bu. Irma, Pak Gatot boleh Ya bertanya? Bu, silakan Bu. Mas Ilham, saya mau tanya Mas. Jadi terkait dengan MK reseller ini gitu ya. Jadi kita kalau mau menjadi salah satu mitra bisnisnya itu, ini persyaratan dari segi kualitas produk itu seperti apa ya Mas? Nah kemudian yang kedua, kalau kita misalnya ditanya, apa sih bedanya MK reseller dengan yang lain? Ya. Nah yang saya pahami, saya beberapa kali, banyak kali ya berbelanja di online shop itu seperti Shopee, Lazada. Ya. Nah itu terkait dengan jaminan kualitas produk itu masih mengecewakan. Nah, apakah produk yang sudah masuk di dalam jaringan MK reseller ini selektivitas dari kualitas produk itu betul-betul sangat selektif sehingga komplain-komplain itu bisa diminimalisir? Terima kasih Kang Ilham, hatur nuhun. Assalamualaikum. Iya Bu, jadi yang udah itu kita itu sangat ketat juga Bu untuk memfilter produk-produk yang masuk ya. Sampai kita itu ada MOU perjanjian kalau teman-teman melakukan pelanggaran, misal kayak pengirimannya dilambatkan atau produknya sangat berbeda dari apa yang disampaikan, nah itu kita ada peringatan sampai ke pemutus hubungan kerjasamanya. Jadi saat ini sih sangat-sangat ketat Bu. Jadi kalau mungkin justru yang di lain nggak ada filter ya. Di yang lain tuh nggak ada filter karena semua orang bisa listing tanpa filter. Kalau di kita tuh listing itu di ini dulu Bu, dicek kemudian seleksi ya. Gitu. Kemudian apa bedanya sama yang lain? Kalau yang lain itu kan ke customer langsung, kalau kita tuh ke reseller. Nah, ini kita tuh jadi pembuka rezeki untuk yang reseller gitu. Ya. Gitu. Itu aja jadi sih. khusus reseller saja ya Kang Ilham, bukan untuk end user ya, bukan ya? Bukan. Untuk khusus reseller. Ya. Untuk reseller ya. Oke. Ya. Alhamdulillah sih. Kang Ilham, ya. Untuk tadi sudah di-share ya. Jadi kita ke Play Store itu masuk ke langsung MK reseller itu langsung Evermost ya berarti ya. Ya, di situ ada reseller MK reseller ya. Diketik aja Bu nanti muncul. Ya. Oke. Nanti Ibu tinggal registrasi, tapi kalau untuk kerjasama nanti bisa ada timnya lagi. Nanti saya kasih. Nah, boleh nggak saya di sharing Mas, itu saya ini ada satu produk yang betul-betul selama ini diekspor dan selama pandemi ini mau kita edarkan di seluruh Indonesia lokal Mas. Jadi kalau boleh itu dibilang adalah kualitasnya dari segi kualitas itu ekspor, tapi sekarang harga kita sesuaikan untuk dalam negeri. Kalau saya ingin menjadi bagian dari MK Seller ini, bagaimana Mas saya bisa kontak langsung untuk kerjasamanya? Oh ya Bu, boleh Bu. Nanti Ibu download aplikasinya dulu saja. Nanti tinggal kontak. Di situ ada layanan supportnya. Oh sih, oke. Terima kasih Kang Ilham. Ya, insya Allah Bu, Bapak Ibu yang siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Dari Beni Pak. Pak Beni ya, silakan Pak Beni. Ya, saya tertarik nih Pak mengenai apa menjadi reseller ya MK. Kalau untuk jadi reseller itu seperti apa ya Pak? Apa istilahnya prosedur atau persyaratannya? Ya, tetap di aplikasi atau seperti apa Pak Ilham? Ya, daftar di aplikasi aja. Nanti detailnya ada semua. Nanti teman-teman diminta datanya dan lain-lain masuk. Di situ ada pembayaran juga, tapi dapat benefit tadi ya, buku juga, dan sebagian besar itu buat donasi juga sebenarnya gitu. Tapi ada
aplikasinya apa, Ya. aplikasinya apa, di mana gitu, punten. Ya. Aplikasinya ada di Play Store. Jadi Play Store itu ini Bapak dan Ibu, di layar ini ya, di Android kita itu ada tulisan Play Store yang biasanya kita itu untuk mendownload WA, mendownload aplikasi yang lainnya seperti mendownload Instagram dan sebagainya. Nah, di situ ketik aja nanti di sini Play Store, nanti dibuka di situ ada reseller MK gitu ya, Pak Ilham ya. Nanti setelah Bapak Ibu mendownload reseller MK itu, maka nanti di sana ada panduannya, ada step-stepnya, sehingga kita bisa menjadi anggota atau member reseller MK-nya. Begitu kurang lebih, ya, Pak Ilham ya. Nama aplikasinya MK Reseller ya. Iya. Betul. Baik, ya, terima kasih. Ya, mungkin buat teman-teman juga kan di situ ada pembayaran, tapi kalau emang yang lagi nggak ada dana, saya bisa kasih voucher free pakai kode promonya DT Peduli, nanti bakal free juga. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suandono, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Gatot. Assalamualaikum Kang Ilham. Waalaikumsalam. Saya mau tanya untuk mungkin Kang Ilham punya data atau mungkin saya udah kelewat kali tadi untuk penjualan online di tahun 2020 kemarin, itu kan pas saat pandemi ya, Ramadan pandemi. Ya. Online-nya itu lebih banyak atau tertinggi itu dari platform mana? Apakah itu dari Instagram atau dari YouTube, website atau yang lainnya? Jadi urutannya gitu loh Kang. Tertingginya mana sampai yang paling rendah. Mungkin ada datanya tahun kemarin. Terus yang kedua, untuk MQ Reseller, saya sudah download aplikasinya ini, tadi coba masuk, terus kemudian kan ada pilih paket nih. Nah, tapi sebelum pilih paket ini, kalau kita mau lihat dulu, misalkan MQ Reseller itu apa, produknya itu apa, ada nggak websitenya atau kemana kita bisa lihatnya dulu sebelum kita pilih paket ini? Mungkin itu aja dulu, Kang. Terima kasih. Boleh. Ya. Yang pertama mungkin data-data dari mana pembelinya. Yang pertama itu orang beli online tuh banyaknya di platform-platform e-commerce, marketplace juga itu banyak. Yang pertama, yang kedua ya dari sosial media. Dua itu sih yang jadi besar. Kalau dari sumber gimana caranya orang belanja online. Nah, terkait info reseller MQ, teman-teman bisa ngetik di YouTube juga sih. Nanti itu penjelasannya lebih detail tuh. Apa itu, isi produknya apa, benefitnya apa aja, itu ada di YouTube juga. Teman-teman ketikin aja, nanti muncul semua. Oke, terima kasih Kang Ilham. Ya. Baik, waktu nih. Iya, tinggal 1 menit. Yang di medsos, di radio, kelihatannya terpaksa harus diakhiri karena jam 6 sudah ada kewajiban yang lain. Tapi kalau Kang Ilham masih ada waktu, silakan disempurnakan aja Pak Gatot di medsos jaringan AA ya. Rekan-rekan sekalian, berita gembira, Pak Faruk sudah melahirkan istrinya. Alhamdulillah Faruk. Alhamdulillah Faruk. Selamat ya. Jagoan Pak. Teman-teman. Anaknya jagoan. Saya mengucapkan selamat, dan kalau yang mau memberikan kenang-kenangan kepada bayi, lakukanlah ya. Insya Allah. Faruk ini diam-diam nggak mau ngasih tahu nih, sampai akhirnya terbongkar rahasianya. Iya, gara-gara mudah-mudahan anaknya solehah, hafizah, istiqomah di jalan Allah ya. Terima kasih Pak Faruk atas perjuangannya. Semoga nanti anaknya pun jadi mujahidah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih para pendengar. Kita lanjutkan yang mau di medsos, tetapi yang di radio, selamat menikmati kegiatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, ada lagi yang perlu disampaikan? Ada pertanyaan? Itu Pak, saya barusan mengenai itu voucher, yang voucher ya. Nah, Pak Ilham, voucher ini yang di Evermost atau di reseller MQ nih? Reseller MQ, Pak Gatot. Ya, tapi kalau yang pakai voucher nanti nggak dapat buku AA, tapi aksesnya free, tapi nggak dapat buku AA. Tapi kalau yang payment dapat, gitu aja. Siap.
Baik, terima kasih. Dapat kode promonya di mana Pak Ilham? Belum. Kode promonya DT Peduli aja tadi, DT Peduli besar semua. Huruf besar DT semua. Peduli. Bisa disatu apa dipisah DT Peduli gitu. Soalnya belum bisa, tadi saya udah mencoba. Dicoba lagi deh. Nah, udah kok. Ya. Udah dibuka ya? Ya udah di kode promo ya kan di atasnya ada kode referral, ada kode promo. Nah, yang kode referral itu dikosongkan, kode promo diisi dengan DT Peduli. Itu Ya. berlaku untuk paket A dan paket B, Pak. Pilih paketnya yang mana aja, nanti masukin voucher itu gitu. Yang A aja, yang paket A aja. Baik. Baik. Nah, Kang ini Ilham, Kang Ilham terkait dengan tadi googling masalah kita ingin tahu apa sih MK reseller atau Evermos itu masuknya ke Evermos atau ke MK reseller? Jadi gini Bu, pada prinsipnya di belakang itu sama, cuman pintu masuknya yang berbeda. Ya, Ya. perbedaannya apa? Tadi saya sudah jelaskan, kontribusinya yang kita alokasikan berbeda, Ya, gitu. betul. Ya, tapi nanti tetap fasilitasnya sama sih, fasilitasnya sama. Ya, artinya kita masukkan nama salah satu itu pasti informasinya mirip-mirip ya. Jadi cuman perbedaannya tadi yang MK reseller apa, kemudian Evermos apa itu. Maksudnya Betul, begitu? betul. Betul ya? Karena Oke, oke. untuk reseller MK ini sebagian besar dari pendapatan omset yang dijualnya itu berbuat perputaran dakwah di sini juga di DP. Ya, Ya, ya. bedanya di Paham, situ. paham. Ya, Oke. ya. Terima kasih. baik. Nah, Pak Ilham, ini kan ada program referral ya. Nah, itu rekomendasi yang paling baik sekarang kemana nih? Kan ada beberapa medsos kita untuk yang di jaringan-jaringan. Itu apakah ke WA, ke Facebook, Instagram, atau YouTube, atau kemana nih? Yang paling efektif nih biar Bapak dan Ibu kalau misalnya link jualan reseller MK-nya ini bisa direferalkan. Nah, ini kira-kira di-uploadnya di mana nih? Paling besar untuk saat ini, Mas? Banyaknya di WA sih, Pak. Oh, di WA ya. Karena kan orangnya lebih dekat, lebih kenal mungkin. Kalau udah punya kontak WA. Baik, jadi Bapak dan Ibu yang sudah jadi anggota reseller MK itu referralnya buka linknya itu di WA ya, biar lebih mudah ya. Ya, betul. Baik, ada lagi Pak Yaki Haidar Rusli. Pak Yaki, ada sesuatu yang perlu ini Pak? Angkat tangan nih dari tadi. Kalau enggak kita buka. Ya, silakan Pak. Mau tanya, itu kalau saya kan masih SMK Pak, terus saya minat bisnis tuh, itu gimana Pak? Waktunya juga. Masih apa Pak? SMA. Ya, Cara mengatur waktunya mungkin Pak untuk bisnis. Oh, anak saya juga sekolah online dari Senin sampai Jumat. Sabtu Ahad dia jualan. Jadi Jumat sore itu sudah order Pak, order kue ke teman-temannya, roti kukus dan lain sebagainya. Sabtu Ahad dianterin begitu. Sabtu pagi itu sudah datang ke rumah barang-barangnya. Nah, Sabtu Ahad dia datengin pakai motor, dia keliling Cimahi, kadang-kadang lewat Bandung juga. Namun kalau pas hujan ya bapaknya yang nganterin, saya nganterin untuk berlatih ya wirausaha. Insya Allah. Begitu ya, ada tambahan Mas Ilham? Dari saya sih cukup sih Pak. Cukup ya. Teman-teman tinggal action aja. Ya. Bu Ratna. Oh ya Pak Arif, silakan Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini ada di luar daerah untuk penjualannya, untuk pengiriman barang nanti gimana nih ya Pak ya? Di mana Pak lokasinya Pak? Di Sampit, Kalimantan Tengah. Sampit, Masya Allah. Gimana Mas pengalaman Mas Ilham kalau di luar kota jauh begitu? Ya kebetulan kita udah coverage sampai Papua sih Pak, dan alhamdulillah yang di Papua juga banyak yang berjalan. Jadi lokasi justru dengan online ini bukan hambatan, justru jadi peluang. Nah nanti untuk pengirim barang emang dari vendornya masing-masing, karena kita kan hanya jembatan, jadi vendornya ada yang dari Jakarta, dari Bogor, dari Bandung, Jogja dan lain-lain ya, itu dari vendornya. Ongkos kirim juga mengikuti gitu.
mengikuti dari daerah. Alhamdulillah. Kang Ilham. Ya, Ya, ini Faruk. ya Kang Faruk. Jelas suara? Ya, ya. Jelas. Mungkin ini diusulkan apa dijelaskan untuk packingnya, Kang. Nah, untuk apa? biasanya untuk packing, bisa ada yang mau nyetok punya barang, pengemasannya standar offline kan beda dengan standar online ya. Betul. Ya, kayak seperti biasanya saya bisa ngirim sepeda sampai Papua atau sampai Kalimantan kan pasti beda kelakuan packingnya. Bagaimana itu, Kang Ilham? Ya, kalau barang-barang kategori fashion relatif gampang ya, karena nggak ini. Tapi kategori yang apa kayak misalnya herbal, kosmetik dan yang lainnya, nah ini ya teman-teman standarnya minimum udah ada apa sih bubble wrap ya, bubble wrap minimum sih itu. Lebih baik lagi pakai dus. Jadi itu tergantung kategori produknya gitu. Ya. Karena secara lapangannya kan teman-teman kurir juga nggak tahu isinya apa. Jadi ya dari sisi kita biasanya dari sisi itu, terus di luarnya juga kita kasih tahu isinya apa. Misalnya kalau kita Quran misalnya, ini isinya Quran, tolong jangan dilempar-lempar misalnya. Ini isinya barang mudah pecah belah, nah itu peringatan di luar kemasannya juga itu perlu ditampilkan sih. Sederhana itu sih Kang Faruk yang biasanya kita lakukan. Ya. Siap. Baik, nah ini yang menarik nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Irna. Pak Gatot, kalau mau usaha tapi nggak ada modal, bagaimana ya Pak kalau mau usaha? Nah, ikut itu Bu, ikut program Evermos ini, Reseller MQ, itu nggak perlu modal ya Pak Ilham ya. Hari ini Ibu buka aplikasinya, download Reseller MQ, ikutin tahapannya, kemudian pakai voucher yang DT Peduli tadi, DPT Peduli, huruf kapital semua, bersambung, udah Ibu jadi pengusaha. Itu bisa, wah ada ribuan barang dan produk yang sudah terdaftar di situ, Ibu tinggal klik di situ yang masukin ke toko kita. Udah Ibu langsung punya jualan, punya toko online begitu untuk Bu Ira ya, Bu Ira Murni, insya Allah. Nanti ini aja Bu, download aja. Begitu ya Kang Ilham ya, kan nggak perlu modal ya. Hari ini alhamdulillah nih Pak Ilham memberikan voucher nih Bu. Saya dulu bayar 350.000, 300.000 ya. Iya ya. Ya, betul. Banyak juga yang udah dapat penghasilan yang awalnya tambahan jadi utama sekarang, banyak yang reward juga ya. Dari MQ banyak Pak, alhamdulillah. Gatot, Kang Ilham, itu kalau udah jadi reseller MQ ada apa minimal desain nggak dari MQ untuk kita bikin spanduk atau banner di rumah gitu? Oh ya, kita bakal bantu bikinkan sih Pak, itu ada dalam rencana kita. Jadi buat teman-teman yang tertarik jualannya ada di rumah juga, biar orang tetangganya tahu jualan produk itu, bisa nanti kita support juga. Itu rencana kita juga. Ya karena kan tadi menyambung dari apa yang disampaikan Kang Ilham, persiapannya harus dari sekarang nih. Kalau sekarang udah ada kan udah bisa pasang spanduk nih minggu-minggu ini. Iya. Udah pingin ya Pak ya, ingin segera jualan ya. Ya. Pak udah action Pak. Mas Ilham, itu kode promonya belum cocok. DT Peduli ditaruhnya di kode promo, bukan di kode referral. Biasanya itu yang kode promo udah, tapi tidak cocok semua. Yang dipisah atau dia di satu, semua tidak cocok. Huruf besar semua. Iya. Kode referralnya atau apa Mas? Di kode promo. Oh iya. Coba nanti di WA ke admin aja ya nomor handphonenya. Takutnya nomor handphonenya pernah terdaftar. Kang Ilham usul boleh ditulis di chat aja tulisan yang benarnya DT Peduli sehingga bisa kita masukkan nanti yang benarnya. Sudah Bu, sudah bisa masuk saya. Iya, oke. Jadi gini Bu, Bapak Ibu yang kesulitan, sebaiknya kalau misalnya udah masuk di downloadnya itu uninstall dulu ya Pak Ilham ya, sebaiknya ya uninstall terus diulang lagi gimana? Diulang lagi aja Pak. Atau bisa juga di japri nomor handphonenya ke chatting di saya ini, nanti biar saya cek. Takutnya nomor handphonenya sudah terdaftar sebelumnya, biasanya nggak bisa juga. Oh iya. Di japri aja minta ID pengacau. Alhamdulillah bisa masuk Pak Ilham. Alhamdulillah sudah bisa masuk. Oh sudah ya. Kayak gimana Pak itunya? DT-nya kok nggak? Pakai itu di SIM nggak Mas? Pakai DT Peduli sudah bisa masuk paket A. Sekarang udah di aplikasinya. DT Pedulinya di satu atau dipisah?
Jadi satu, Pak. Dijadiin satu. Itu ID pengajaknya itu harus diisi, Mas ya? Enggak. Kok nggak bisa ya? Oh, tadi udah ada yang bisa ya, berarti udah lancar tuh. Berarti teman-teman yang nggak bisa pasti ada salah prosedur, ada yang input yang belum diinputkan. ID pengajaknya apa, Mas? Kosongkan. Nggak bisa biasa ya? Itu kosongkan, ada kode promo, masukkan data peduli, itu huruf besar semua. Tadi teman-teman udah ada yang masuk sih. Dan kok suruh masukkan ID pengajak ya? Mungkin saya bisa demoin juga ya Pak Gatot biar teman-teman. Ya boleh, silakan Mas. Ya. Ada ini nggak? Ada videonya nggak? Kalau ada videonya masukin aja Mas. Oh ada sih Pak di YouTube. Cuman saya mau YouTube, liatin ya. Promo aja. Boleh, silakan Pak Ilham. Nah itu tinggal buka Fadlan. Ya teman-teman kelihatan ya. Nah, iya ya. kelihatan. Ya jadi di sini teman-teman ada namanya aplikasi Reseller MQ ya. Ini teman-teman bisa download ya. Kemudian nanti ada mekanisme dua hal. Teman-teman bisa bayar, nanti dapat benefit yang berbeda ya sama yang free. Kalaupun free tadi pakai voucher DT Peduli yang dimasukkannya di kode promo bukan di kode referral. Kode referralnya dikosongkan. Nah ini aplikasinya sudah terbuka ya. Saya udah katakanlah nanti sudah berhasil ya. Ya. Nanti yang nggak berhasil bisa dijapri aja ke admin ke saya nanti biar saya cekin. Takutnya nomor handphonenya sudah terdaftar. Nah, bagi yang sudah berhasil nanti tampilan aplikasinya seperti ini ya. Di sini adalah produk-produk dari DT juga ada, dari SMM DT juga ada ya. Misalnya berbagai kategori produk ada di sini semua, ada Quran, ada speaker Quran, ada madu dan lain-lain. Ya, misal saya mau jualan yang MQ ya. Jadi kalau Mas kita bikin tokonya dulu Mas, diajarin bikin tokonya Mas. Siap. Nah ini bikin tokonya tuh gampang, tinggal nge-share WA aja langsung jadi toko sebenarnya. Oh iya. Ya, tinggal nge-share WA aja sebenarnya. Nah ini koneksinya. Nah misal saya mau jualan speaker Quran deh ya, misalnya yang ini. Nah, di sini ada video ya, kemudian di sini muncul juga harganya, komisinya dan lain-lain. Nih, misalnya kalau teman-teman jualan speaker Quran ini kalau harga konsumennya itu 345.000. Jadi kalau jualan itu otomatis dapat 69.000. Nah, hebatnya canggihnya Reseller MQ ini, teman-teman punya toko online hanya hitungan detik. Ya, mungkin 3 detik maksimum. Ya, jadi pada saat teman-teman mau jualan, ya, tinggal klik bagikan, klik bagikan, ya nanti bakal ke WA, ya. Oh, sebentar, coba yang lain ya. Misalnya fashion Mas, yang nggak berat Mas. Kalau fashion kan ini ya, picture ya, apa foto ya. Iya. Ya mungkin inilah baju anak aja ya, misalnya. Jadi bisa pilih sih, nanti bisa search juga di situ ya. Nah di sini muncul nih harga produknya, ketersediaan stoknya, komisi yang didapatkannya, ukurannya, ya deskripsi produknya. Nah, bagi yang jualan tinggal ketik bagikan ya. Kemudian ketik ya. Nah, nanti pada saat ini muncul ke WA nih. Nah, nanti bakal kemana nih target market kita? Misal saya mau ke Pak Gatot. Ya. Nah, ini ada Pak Gatot, saya send. Nah, Pak Gatot itu melihat tampilan toko online saya itu berikhtiar.com/nama toko saya. Jadi teman-teman yang jadi customernya nggak tahu, Reseller MQ itu nggak tahu. Kenapa? Biar teman-teman itu pada saat dapat repeat order nggak harus ke Reseller MQ, jadi tetap ke teman-teman. Jadi yang tampil di sini adalah berikhtiar.com, nama toko online-nya masing-masing. Jadi dalam hitungan detik teman-teman itu udah punya toko online.
Nih, saya udah terima nih Mas. Ya, itu. Kiriman dari Mas Ilham barusan di WA saya. Betul. Jadi kalau saya tertarik, misalnya, oh ini bagus nih, baju koko anaknya. Nah, saya akan klik, akan beli di situ. Ya, betul. Gitu. Jadi sesederhana ini Pak cara jualannya, dan di share-nya juga bisa ke yang lain juga gitu. Gitu. Baik, ada pertanyaan lagi dari Bapak dan Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih, Pak Dani? Ya, ini kode. Mas Zaki ya? Iya, ya. Kode verifikasi saya ini belum masuk, Pak. Oh, bisa ke WA atau ke nomor handphonenya? Saya pakai nomor WA, Pak, bukan nomor telepon. Nomornya udah sama persis, Pak, dengan apa yang dimasukkan? Yang dimasukkan tuh nomor WA atau nomor telepon? WA ya, Pak? Ini Zaki ya. Zaki, apa kabar Zaki? Zaki santri ini ya. Oh, iya. Siap. Zaki, ya santri kita yang Iya, alhamdulillah. Sabar. Siap. Di Eko ya, Mas Zaki ya. Insya Allah. Kita beri kesempatan yang lain ya, Mas Zaki ya. Ya. Pak Dani Akhiram. Silakan Bagus, Pak. Zaki sangat ya. Nanti suruh jualan Zaki ya. Iya, siap. Zaki, salam buat orang tua. Kang Ilham sing sabar ya. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dani. Pak, kalau mau jualan produk sendiri bisa nggak Pak? Nah, Pak Ilham. Ya. Untuk upload barang sendiri memungkinkan? Bisa Pak, bisa. Nanti hubungi kontak di aplikasi tersebut. Tapi nanti untuk produk-produk yang harus ada legalitasnya seperti herbal, kosmetik itu harus ada legalitas BPOM sama hal sertifikatnya sih. Kalau untuk yang lain kayak fashion itu selama itu buat Muslim itu nggak apa-apa langsung. Mas bisa dijelaskan ini Mas kriteria quality yang dijaga di reseller MQ ini sehingga Bapak Ibu bisa tergambar nih, oh ini barang saya bisa masuk atau tidak? Ya, ini saya ada slide-nya juga sih Pak. Izin buka slide dulu ya Pak. Iya. Biar ke gambar sih sama teman-teman. Gitu. Masih mencari, kalau masih mencari sambil menunggu, saya jawab yang di mana ya, Ibu Pak Hendra, saya punya produk sendiri. Nah, sebentar lagi Pak Ilham akan menjelaskan. Oke, ini saya share aja Pak. Silakan. Ya ini buat teman-teman yang punya produk, kita tuh Evermos concern ke ekonomi Islam ya. Kemudian kalau kita lihat di sini keadaan umat sekarang itu karena tadi ya tidak semua punya akses belanja online ya. Jadi tier-tier yang kota-kota kecil tuh, nah itu, makanya kita butuh perpanjangan reseller gitu untuk ke sini gitu. Ya. Kemudian berkembang juga market Muslim ya. Jadi kalau kita lihat dukungan pemerintah dan data historikal juga mendukung bahwa ekonomi syariah itu bergerak eksponensial. Nah, ini Evermos ya, ini cara kerjasamanya. Nah, jadi kerjasamanya nanti brand owner bakal dicek produknya, kemudian lakuin akad kerjasama, nanti bakal muncul di aplikasi kita. Nah, untuk cara gampangnya teman-teman bisa nge-scan barcode ini sih, bisa scan, nanti muncul ke ininya ke sini, ke halaman untuk teman-teman jadi supplier kalau untuk yang brand owner. Bisa di scan aja atau di screenshot ininya. Ya, nanti bakal muncul registrasi brand owner. Jadi mitra-mitra yang bisa punya produk atau brand owner bisa langsung submit produknya di sini, nanti dikurasi. Jadi teman-teman bisa scan aja ini. Scan barcode-nya.
Ya, saya udah nyoba nyekan nih, Mas, dan sudah terhubung ya dengan customer care-nya Evermore ya. Ya, betul. Untuk jadi supplier. Ya. Ya, Gitu, Pak. siap. Baik. Nah, ini juga sudah Alhamdulillah senang sekali nih, lebih efisien. Pak Faruk, semuanya ini masih memantau ya di semua medsos saya. Iya. Iya, alhamdulillah. Jangan lupa ini Pak Faruk ulang tahun, melahirkan. Jadi ulang tahun. siap. Alhamdulillah. Gimana Ruk, anaknya sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Perempuan lagi ya, berarti 2 ya. Iya. Jadi di rumah perempuannya ada 3 dengan ibunya ya kan? Iya. Dengan neneknya. Alhamdulillah. Teruskan, mangga. Pak Faruk bisa chat nomor rekeningnya kalau ada yang ini. Boleh ya, A? Aduh, Enggak. Faruk mah ini izahnya terjaga, kalau mau ngirim mah ngirim aja. Kasih kemana gitu Pak Gatot. Alamatnya Siap. TV alamatnya. Alamat Kang Faruk. Ke Darutain aja ya. Ya Allah, kita kan senang kalau ngasih hadiah sama Pak Faruk. Diam-diam ini juga karena Faruk mah tawadu, nggak mau diketahui orang. Iya. Minta nomor aja Pak, lewat Pak Gatot mungkin. Tuh nomor rekening tuh Kang Faruk. Lewat Pak Gatot boleh. Kalau Pak Faruk malu mungkin. Nanti kalau masuk ke rekening saya nggak terverifikasi Bu. Kalau mau ngirim hadiah kemana alamatnya Pak Faruk? Pak Faruk. Ibu, saya tulis ya. Itu saja Bu. Darut Tauhid Mas Faruk ya. itu. Assalamualaikum, Pak Ilham izin bertanya. Siap, silakan Mas. Kalau saya sudah registrasi di aplikasi Evermos, kan itu ada berbayar ya, mungkin ada yang bertanya juga tadi di grup. Kita pengen beralih ke yang MQ reseller, itu nggak bisa ya Pak Ilham? Sama aja nanti kalau di belakangnya sama Pak, nanti taggingnya itu yang bakal beda. Nanti nomor Bapak aja kasih tahu ke kita apa, nanti kita pindahin. Nah ini lebih ke kontribusinya aja sih. Kalau untuk MQ kontribusinya buat MQ, keuntungannya buat MQ, buat DT, itu aja perbedaannya. Berarti cukup infokan ke CS Evermos aja ya? Ya, nomor kami. Betul. Nanti dipindahin. Oke, Ininya siap. taggingnya dipindahin. Ya. Siap. Telepon Pak Ilham. Ya. Assalamualaikum. Salam. Tadi ada pertanyaan nih, bagaimana hukum Islam terkait dengan jual beli di online. Kita nanti akan undang ya, khusus yang pakarnya terkait dengan fikih muamalat di online, dan karena waktu kita terbatas sehingga kita tidak bahas hari ini. Semoga di Rabu berikutnya, insya Allah kita akan undang pakar yang terkait dengan hal ini, insya Allah. Baik, Pak Ilham, tinggal 5 menit lagi, ada tambahan? Cukup sih Pak, dari saya teman-teman tinggal eksekusi saja. Ya ini sayang momen Ramadan ya, kita juga harus ada peran di sana, jangan sampai kelewat ya. Persiapannya kalau bisa dari sekarang sudah mulai. Insya Allah ini bisa jadi salah satu jalan pintu rezeki buat teman-teman juga. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah. Dan tadi ya, 3 besar jual beli online itu didominasi fashion, elektronik, sama apa tadi, makanan ya, Pak Ilham ya? Ya, betul Pak. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau jualan, sekarang nih yang sudah terinstall reseller MQ, 3 poin tadi, yaitu fashion, baju-baju, kemudian elektronik, dan pelengkapnya, dan makanan. Makanan itu sebaiknya ya yang tahan lama ya. Kalau misalnya yang 3 hari 4 hari yang frozen itu, kalau antar kota, antar provinsi agak berat pengirimannya. Nanti Bapak dan Ibu bisa dipilih. Baik,
ada 2 orang lagi nih. Bu Heni dari Riau. Terakhir ya Bu, silakan Bu. Bu Heni dari Riau. Sudah dibuka kah? Sudah dikasih akses. Silakan Bu. Bu Heni. Halo. Silakan Bu Heni dari Riau. Kurang kedengaran Bu suaranya. Belum kedengaran. Ibu pakai headset tidak Bu? Oh, tidak keluar suaranya ya Pak ya. Tidak keluar suaranya ya. Baik, Bapak dan Ibu, kalau tidak ada lagi kita tutup. Izin. Terakhir ada yang disampaikan Masih masih standby atau udah ini? Jalan tadi katanya mau ngasih nomor yang japri. Terima kasih. Udah selesai Pak Gatot dan kawan-kawan? Ya. Alhamdulillah. Pak Ilham terima kasih ya. Sangat mengapresiasi semua yang dilakukan ini. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih intensif lagi, karena hal ini sangat membantu teman-teman kita untuk bisa mendapatkan ya ikhtiar syariatnya. Ya, barang siapa yang menjadi jalan kebaikan bagi yang lain kan nanti pahalanya juga mengalir. Masya Allah. Jazakumullah khair kepada semuanya. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terima kasih terima kasih Pak Ilham, Bapak dan Ibu. Terima kasih ya, alhamdulillah. Semoga jadi amal soleh. Kita ketemu lagi, ya Allah, di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, sehat ya. Dengan hadirnya Pondok Pesantren Darut Tauhid di sini, mudah-mudahan bukan saja masalah pertanian, tapi masalah keagamaan, masalah akhirat juga kami akan terbimbing dan terarah. Alhamdulillah, berada di tanah wakaf yang insya Allah di tanah ini akan dibangun masjid dan pesantren, Eko Pesantren 3. Ini benar-benar karunia Allah karena pemandangannya sangat indah, suhunya sangat baik, dan menariknya pesantren ini memang akan dibuat green pesantren, jadi pesantren yang sangat memuliakan alam ini sebagai pertanggungjawaban umat Islam, rahmatan lil alamin. Sehingga yang datang ke sini selain belajar, juga terinspirasi untuk lebih menjaga kelestarian alam. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Berzakat adalah tanda kekuatan keimanan seseorang, karena dengan berzakat, harta titipan Allah menjadi berkah, tumbuh kembang, dan banyak sekali orang yang bisa merasakan nikmat lewat rezeki yang Allah titipkan. Mari saudaraku,
nikmati harta yang bersih, rezeki yang berkah dengan berzakat. Dengan hadirnya Pondok Pesantren Darut Tauhid di sini, mudah-mudahan bukan saja masalah pertanian, tapi masalah keagamaan, masalah akhirat juga kami akan terbimbing dan terarah. Alhamdulillah, berada di tanah wakaf yang insya Allah di tanah ini akan dibangun masjid dan pesantren, Eko Pesantren 3. Ini benar-benar karunia Allah karena pemandangannya sangat indah, suhunya sangat baik, dan menariknya pesantren ini memang akan dibuat green pesantren, jadi pesantren yang sangat memuliakan alam ini sebagai pertanggungjawaban umat Islam, rahmatan lil alamin. Sehingga yang datang ke sini selain belajar juga terinspirasi untuk lebih menjaga kelestarian alam.